Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Karisa dari kelas 12 IPA 3. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sintesis protein. Materi yang akan saya bahas, yang pertama ada definisi sintesis protein, yang kedua ada mekanisme sintesis protein, yang ketiga ada manfaat sintesis protein, dan yang terakhir ada catatan atau penambahan. Apa itu sintesis protein? Tahukah kamu mengapa setiap orang memiliki fisik yang berbeda-beda? Misalnya, ada orang yang bermata sipit, ada orang yang berambut ikal, dan lain sebagainya. Hal ini ternyata dipengaruhi oleh genetik seseorang, di mana gen itu sendiri terbentuk dari protein. Protein terbentuk melalui sintesis protein. Oleh karena itu, sintesis protein merupakan proses pencetakan protein di dalam sel. Sifat enzim atau protein sebagai pengendali dan penumbuh karakter makhluk hidup ditentukan oleh jumlah jenis dan urutan asam amino. Yang menyusun jenis dan urutan asam amino ditentukan oleh DNA. Tempat terjadinya sintesis protein di ribosom. Bahan dasarnya 20 macam asam amino. Pelaksananya RNA duta, RNA ribosom, RNA transfer, sumber energi ATP, dan enzim polimerase. Mekanisme sintesis protein. Terdapat 3 aspek penting dalam mekanisme protein. Yang pertama, lokasi berlangsungnya sintesis protein pada sel. Yang kedua, mekanisme berpindahnya hasil transformasi dari DNA ke tempat terjadinya sintesis protein. Yang ketiga, mekanisme asam amino penyusun protein yang spesifik. 2 tahapan mekanisme sintesis protein. Yang pertama ada tahap transkripsi, yaitu pencetakan RNA duta oleh DNA yang kemudian menghasilkan 3 jenis RNA berupa mRNA, tRNA, dan rRNA. Tempat terjadinya di sitoplasma. Tahapan transkripsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, inisiasi atau permulaan. Yang kedua, elongasi atau pemanjangan. Yang ketiga, terminasi atau pengakhiran. Selanjutnya ada tahap translasi, yaitu penerjemahan kode-kode oleh RNA transfer berupa urutan asam-asam amino yang dikehendaki. Terdapat RNA nukleotida, meliputi adenin, urasil, sitosin, dan guanin. Kemudian dibaca dalam kelompok 3 nukleotida atau kodon. Tahapan translasi sama dengan tahapan pada transkripsi. 3 tahap transkripsi. Yang pertama tahap inisiasi, yaitu RNA polimerase terikat pada untaian DNA. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Yang kedua elongasi, yaitu satu untaian DNA dan untaian cetakan bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Kemudian RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida dan membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template. Yang terakhir, terminasi. Urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. 3 tahap translasi. Yang pertama tahap inisiasi. Pada tahap ini, ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca dan tRNA pertama yang membawa asam amino metionin yang cocok dengan start codon yaitu AUG. Bagian ini diperlukan agar tahap translasi bisa dimulai. Yang kedua elongasi adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini mRNA dibaca satu kodon sekali dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Selama elongasi, tRNA bergerak melewati situs A, P, dan E dari ribosom. Proses ini diulang terus-menerus saat kodon baru dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Yang terakhir terminasi, tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop kodon, yaitu UAG, UAA, atau UGA memasuki ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. Adapun manfaat sintesis protein sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sifat fisik makhluk hidup. Yang kedua, membentuk protein yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Protein yang dimaksud yang pertama ada protein struktural. Protein yang membentuk struktur sel, membran organel, protein membran plasma, mikrotubulus, mikrofilamen, dan sentriol. Yang kedua, protein rahasia dari sel, yaitu antibodi dan hormon.
Penjelasan yang terakhir berupa catatan atau tambahan. Yang pertama, ada 61 kodon yang diketahui untuk asam amino. Setiap kodon itu dibaca untuk membangun asam amino tertentu dari 20 asam amino yang biasanya ditemukan di protein. Yang kedua, satu kodon, yakni AUG, mempunyai fungsi untuk membangun asam amino metionin dan juga bertindak sebagai start kodon untuk memberi sinyal mulai pada pembuatan protein. Yang terakhir, 3 kodon yang tidak membuat asam amino disebut stop kodon, meliputi UAA, UAG, dan UGA. Ketiganya memberitahu sel jika pembuatan polipeptida telah selesai. Sekian video penjelasan saya tentang sintesis protein. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.